Shalom keluarga damai. Kita bertemu lagi dalam renungan Samas pada hari ini. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema dalam rangka Minggu Epifani yang terakhir, yaitu bermisi dengan hikmat Allah. Bacaan Alkitab setahun yang kita renungkan hari ini adalah Kisah Para Rasul 14 ayat 1-7. Namun kita hanya akan membaca ayat yang ketiga sebagai fokus perenungan kita. Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara sudah membaca ayat yang pertama sampai ke-7. Kisah Para Rasul 14 ayat 3 berbunyi demikian. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Amin. Jemaat damai yang terkasih, untuk memahami bagian ini, saya membaginya menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu pengalaman Rasul Paulus dan Barnabas di kota Ikonium. Dan bagian kedua, sikap mereka dalam menyikapi pengalaman itu. Bagian pertama, ketika Paulus dan Barnabas berada di kota Ikonium, mereka memberitakan Injil di sinagog, yaitu tempat sembahyang orang Yahudi. Banyak orang Yahudi dan orang Yunani yang percaya pada pemberitaan mereka. Tetapi banyak juga orang yang tidak percaya. Orang Yahudi yang tidak percaya itu mengajak dan menghasut orang Yunani yang tidak mengenal Allah untuk memusuhi dan membenci Rasul Paulus dan Barnabas. Puncaknya, mereka ingin menyiksa dan merajam Paulus dan Barnabas jika terus mengajar dan memberitakan Injil. Untunglah Paulus mengetahui akan rencana itu, sehingga mereka meninggalkan kota Ikonium. Itulah pengalaman Paulus dan Barnabas yang begitu menegangkan di kota Ikonium. Bagian kedua, dalam menghadapi penolakan tersebut, Rasul Paulus dan Barnabas tidak gentar. Mereka tetap memberitakan Injil dengan keberanian karena mereka percaya akan penyertaan Tuhan. Pada saat itulah mereka merasakan epifani penyertaan Tuhan. Tuhan hadir menguatkan dan meneguhkan pemberitaan mereka melalui berbagai tanda dan mujizat. Namun, ketika situasi semakin genting, mereka tidak memaksakan diri berada di kota itu. Dengan hikmat Tuhan, mereka meninggalkan Ikonium demi menjaga relasi orang percaya dan yang tidak percaya di kota itu. Bukankah Injil itu tidak harus dipaksakan, tetapi dianugerahkan oleh Allah? Mereka percaya bahwa buah pemberitaan mereka akan tumbuh subur dan berkembang melalui orang-orang yang telah percaya kepada pemberitaan mereka. Jemaat damai yang terkasih, melalui pengalaman Rasul Paulus dan Barnabas ini, kita belajar tentang bagaimana kita bermisi dan memberitakan Injil, yaitu percaya bahwa pelayanan yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Kita harus mengandalkan hikmat Tuhan, sehingga bukan memaksakan kehendak kita. Kita harus bergantung penuh pada hikmat dan kuasa Tuhan, sambil tetap menjaga relasi, supaya kita tidak menjadi terasing. Kita tidak harus menjadi pengkhotbah atau misionaris
untuk memberitakan Injil. Tetapi hidup kita menjadi khotbah yang hidup, yang bisa dirasakan dan dialami orang di sekitar kita. Kita bisa bersaksi secara verbal melalui perkataan kita, dan juga secara non-verbal melalui kesaksian hidup kita setiap hari. Dengan hikmat Tuhan, kita pasti dapat melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memang bukan Rasul Paulus dan Barnabas. Kami adalah sebagaimana adanya kami, yang telah Kau ubah menjadi saksi-saksi-Mu. Karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk memiliki kerinduan menyaksikan kasih-Mu melalui hidup kami di sekitar kami, dalam keluarga kami, pekerjaan kami, atau lingkungan kami, terutama kepada mereka yang haus akan kasih dan membutuhkan kepastian keselamatan. Bukalah mulut kami untuk menyatakan kebenaran, dan jadikan hidup kami meneguhkan kebenaran itu, sehingga mereka beroleh anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat yang kami saksikan, kami berdoa. Amin. Demikianlah keluarga damai renungan kita pada Samas hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan salam sehat selalu.